tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau Quran diturunkan ke wilayah pedunguan, ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan, itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kutipan video Rocky Gerung memberikan ceramah khotbah di acara umat Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih menarik lagi, Rocky Gerung menyatakan rusaknya negara ini karena kita tidak mau berpedoman kepada agama dalam hal berpemerintahan, dalam hal politik, dalam hal sosial, khusus dalam masalah ekonomi yang akan kita bahas. Pertanyaannya, kok bisa Rocky Gerung yang tidak diketahui agama, bahkan banyak yang menuduh dia ateis, bisa mengisi ceramah agama Islam yang sangat penting juga di Aceh? Sejarah mengatakan kepada kita, seorang yang punya logika atau kecerdasan ataupun ilmuwan, ujung-ujungnya nanti kalau dia masuk terus-menerus ke dalam penyelidikannya, ujung-ujungnya dia mengakui Tuhan, ujung-ujungnya dia masuk Islam. Tapi Rocky Gerung kan tidak pernah mengatakan apakah dia beragama Kristen, Islam, di KTP-nya katanya dia Kristen. Tapi begitu dia ditanya orang lebih lanjut, dia tidak mau menyebutkan apakah dia percaya sama Tuhan atau tidak, apa agamanya, dia tidak mengatakan dengan pasti. Sebelum kita bahas inti ceramah dari Rocky Gerung ini yang menyatakan negara akan bangkrut jika tidak kembali mengikuti ajaran agama, kita tahu Nabi Muhammad sendiri pun menghargai orang-orang yang sejalan dengan cara berpikirnya Islam. Bahkan orang munafik yang nyata-nyata berlawanan dengan Islam, tapi begitu dia menyatakan dirinya masuk Islam, Nabi Muhammad menghargai itu. Artinya Nabi Muhammad sendiri pun mengatakan bahwasanya yang tahu kepercayaan seseorang itu, keyakinan seseorang itu hanya dirinya dengan Tuhan. Apa buktinya? Sejarah dan hikayat membuktikan kepada kita, pada waktu penegakan agama Islam memerangi orang kafir, Nabi Muhammad memberikan perintah yang sangat tegas. Tak boleh membunuh orang yang sudah masuk Islam, walaupun dia munafik. Kejadiannya kan seperti begini, seorang sahabat, saya lupa namanya, pada waktu perang dengan musuh kebuyutannya, dia tahu itu adalah seorang yang munafik. Dan dia sudah terdesak, sudah jatuh ke tanah, tinggal ditikam oleh sahabat Nabi ini, tapi dia mengucapkan kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu memang kalau dalam kondisi seperti itu, pedang sudah di dadanya, dia mengucapkan itu untuk membela dirinya. Nyata sekali seperti itu. Namun si sahabat ini berpikir, ini hanya akal-akalan dia. Dia tahu jenis orang ini hanya untuk membela dirinya. Dia tikam, dia bunuh orang tersebut. Tapi nampak oleh sahabat yang lain. Dan didengarnya orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia lapor kepada Nabi. Si sahabat yang menikam orang kafir tersebut yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu dipanggil oleh Nabi. Hei, kenapa kamu tikam dia? Kamu bunuh dia. Padahal dia sudah masuk Islam. Ya Nabiullah, dia cuma pura-pura. Dia, saya tahu sifatnya. Dia pendusta, pembohong, munafik, dan lain-lain. Hanya akal-akalan dari dia untuk lepas dari pedang saya. Di situ Nabi Muhammad marah kepada sahabatnya yang membunuh orang munafik tersebut. Hei Fulan, apakah kamu tahu isi hati seseorang? Apakah dia sudah masuk Islam atau belum? Tak ada yang tahu apa isi hatinya sebenar-benarnya satu detik itu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sampai di sini kita tahu. Nabi Muhammad sendiri pun mungkin tahu orang yang dimaksud oleh sahabat yang dibunuh oleh sahabat itu. Tingkah lakunya, kelakuannya selama ini. Namun walaupun dia pura-pura masuk Islam, masih tetap dihargai oleh Nabi Muhammad.
Apalagi orang yang sejalan pikirannya dengan ajaran Islam. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah masuk Islam. Hanya karena hal-hal tertentu dia tidak mau mengumumkannya. Seperti dulu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam secara diam-diam di Mekah. Seterusnya, apa yang menarik dari ceramah Rocky Gerung tersebut? Memang intinya dia katakan, rusaknya negara ini dia contohkan pada waktu zaman jahiliyah. Quran dan Nabi Muhammad itu datang pada waktu Mekah dalam keadaan rusak berat, perilaku biadab, akhlak dan lain-lainnya. Bahkan dalam bidang ekonomi yang akan kita bahas di sini, yang kita ketahui bahwasanya memang Nabi Muhammad dan Al-Quran diturunkan pada waktu zaman jahiliyah itu yang betul-betul brutal, yang betul-betul biadab, yang diperbaiki oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan yang pasti sekali, semuanya aspek kehidupan kepemimpinan politik dan sosial diperbaiki oleh Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya umat manusia ini tidak rusak. Supaya apa kalau bernegara? Menurut Rocky Gerung, supaya negara ini tidak rusak. Dan supaya apa? Kalau kita terjemahkan secara ekonomi, supaya negara kita ini tidak bangkrut. Nah, sejalan dengan pikiran Rocky Gerung ini, negara akan bangkrut kalau tidak kembali berpedoman kepada agama. Dalam hal ini, agama kita adalah agama Islam. Mungkin bagi yang Kristen, sama saja. Mungkin bagi agama yang lain, sama juga. Prinsip-prinsip itu sama semuanya. Tapi khusus di sini, bangkrutnya negara kita ini menurut saya sesuai dengan cara berpikirnya Rocky Gerung, itu adalah masalah ekonomi yang tak mau mencontoh cara berekonomi Nabi Muhammad. Dan juga yang dilanggar oleh kita saat ini, kita sudah dihalalkan berjual beli dan diharamkan riba. Al-Quran jelas tegas mengatakan di situ. Dan itu prinsip, itu perintah. Tidak ada ceritanya kita melanggar sedikit-sedikit, tetap melanggar. Apalagi dalam mengurus negara ini. Loh, praktek riba mana yang dilakukan oleh negara kita saat ini? Dan kemudian pedoman apa yang bisa kita lihat dari praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kita mulai dulu dari Nabi Muhammad. Praktek ekonomi apa yang dilakukan dia? Dan berkaitan juga dengan pendirian yang baru kemarin-kemarin ini, masalah Danantara. Sebuah perusahaan holding company yang dibuat oleh negara, yang baru-baru dilakukan oleh Prabowo, yang akan membuat bertambah nyungsepnya negara kita dalam bidang ekonomi. Bagaimana cara berekonomi? Bagaimana cara berinvestasi dari Nabi Muhammad? Sebelum zaman kenabiannya, Nabi Muhammad itu kan sudah mencontohkan bagaimana cara berinvestasi kepada dia. Nabi Muhammad pertama-tamanya kan dipercayakan oleh Khadijah sebagai karyawannya juga bagi hasil. Jadi Nabi Muhammad membawa barang Khadijah karena Khadijah percaya kepada seorang Muhammad pada waktu mudanya itu karena dia jujur, terkenal karena Al-Amin. Itu kunci bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dicontohkan kepada kita. Dia bawa barang Khadijah ke Sam, laku, begitu laku barang Khadijah tersebut, dagangan yang dibawanya, begitu laku di daerah Sam, uang yang dia terima hasil penjualan tersebut dibelikan lagi barang di daerah Sam tersebut untuk dibawa ke Mekah lagi. Di Mekah dijualnya lagi. Pada waktu itu belum ada cara-cara seperti Nabi Muhammad lakukan. Pada waktu itu orang Mekah bawa barangnya ke Sam, jual di sana habis, dia bawa uang pulang. Nabi Muhammad melakukan inovasi. Jadi dalam bisnis kita harus berinovasi. Dalam negara pun kita harus berinovasi. Dan bukan itu saja. Setelah dagangannya laris dan diketahui oleh masyarakat Mekah menitipkan uangnya sama Nabi Muhammad untuk dikembangkan, untuk dijadikan investasi dagangan dia. Artinya ada yang nitipkan barang tolong dijualkan oleh Nabi Muhammad sehingga besar kafilah Nabi Muhammad yang berdagang ke Sam pada waktu itu. Uang yang terkumpul juga dari masyarakat Mekah tersebut yang percaya kepada dia dibelikannya lagi dengan barang-barang di Sam sama seperti barang-barang uang Khadijah tadi dibelikan di sana, kemudian dibawanya ke Mekah, dijualnya lagi di Mekah, kemudian hasil itu dibaginya kepada orang-orang yang berinvestasi kepada dia dengan cara apa? Dengan cara transparan. Dengan cara apa? Dengan cara jujur. Dengan cara apa? Amanah. Itu kuncinya. Pertanyaan balik ke kita. Negara kita ini apa praktik riba yang dilakukannya? Jelas berhutang demi negara. Berhutang untuk negara. Dengan memberikan bunga. Apapun ceritanya itu.
Mau dicari alasan 1000 sejuta alasan pun, nyata-nyata kita sekarang ini kesempitan masalah membayar utang tersebut yang berbunga berlipat-lipat juga. Kenapa saya katakan berlipat? Karena dolar pada waktu kita mulai mengutang dulu di zaman reformasi saja. Sebelum reformasi, zaman Soeharto, dolar pada waktu itu 1000 perak. $1. Sekarang sudah 16.000. Artinya sempat kita berhutang ke luar negeri, dulunya 1.000, sekarang harus bayar 16.000. Bukankah itu berlipat-lipat? Artinya nyata perintah Al-Quran itu. Jangan coba-coba melakukan praktek riba di negara ini. Namun sayangnya, terakhir-terakhir ini, ada lagi sebuah perusahaan yang baru dibuat oleh pemerintah yang juga mengakomodasi bank-bank tempat dia untuk praktik riba tersebut melakukan riba yang lebih terorganisasi yang namanya Danantara. Di mana Danantara itu adalah katanya SWF atau apapun namanya dalam pengertian umum, itu adalah bisnis rente. Menanamkan investasi di mana-mana, meminta pinjaman di mana-mana untuk diinvestasikan macam-macam dengan cara membungakan modal. Dan itu dilarang dalam agama kita. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Oh, toh bank konvensional itu seperti yang dikatakan para ulama masih ada keraguan apakah ini jenis riba yang dibolehkan atau jenis riba yang tidak dibolehkan. Yang saya tahu kawan-kawan, tak ada namanya daging babi itu ada yang boleh begitu kan? Atau daging anjing itu ada yang boleh. Sampai kuku-kukunya pun tak boleh dimakan. Agak aneh memang penafsiran agama kita belakangan ini. Inilah yang membuat negara kita bangkrut. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Habisi semuanya. Lalu bagaimana caranya? Sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara berinvestasi dia? Bagi hasil. Kalau memang mau berinvestasi, jangan pakai bunga walaupun 0,5%, walaupun 0, sekian persen, tetap riba. Karena Tuhan sudah mengatakan itu ada tujuannya. Tujuan apa? Jangan coba-coba. Kalau coba-coba seperti yang saya katakan tadi, kita pinjam dalam dolar kemarin itu kita bayar cuma 1.000. Sekarang 16.000. Kan contoh nyata yang sedikit. Dan lebih parah lagi nanti kalau kita masuk ke dalam perekonomian sekarang yang penuh dengan bisnis rente namanya. Bisnis rente apa? Bisnis riba. Orang malas menyebutkan bisnis riba. Nabi Muhammad sudah menyatakan, kalau Danantara itu dibuat ya seperti dia. Suruh masukkan orang modal-modalnya, kemudian berinvestasinya seperti itu. Nyata barangnya. Bukan tak nyata. Apalagi di pasar-pasar saham namanya. Kan cukup sederhana cara-caranya. Cukup sederhana juga. Kenapa hal-hal yang sederhana itu ditunjukkan Tuhan pada waktu dulu itu? Tunjukkan yang sederhana agar kita bisa melakukan, jangan diperumit. Seperti perbankan misalnya kan dibuat-buatlah bank syariah segala macamnya namanya. Mudah-mudahan itu meniru cara Nabi Muhammad. Tapi sulit kita melihatnya bahwasanya itu mencontoh kepada cara-cara berekonomi Nabi Muhammad. Makanya Rocky Gerung sudah mendeteksi itu sebelum-sebelumnya. Ceramah dia pada waktu di Aceh itu sudah 1 atau 2 tahun yang lewat. Dan sejalan juga dengan cara saya berpikir, kalau memang kita mau tidak bangkrut atau mencegah kebangkrutan, balik aja kita. Jangan setengah-tengah, balik aja ke situ. Jangan berhutang lagi. Kalau memang sudah terjadi kemarin itu, jangan berhutang lagi. Ini kan tidak, negara kita ini teruskan menambah hutang, berhutang untuk membayar hutang. Ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah, pertama, jangan berhutang lagi, jangan menambah hutang. Mudah-mudahan Tuhan akan menunjukkan. Kita kan sedikit begini. Oh, enggak mungkin Tuhan bisa memperbaiki kehidupan kita, membayar hutang kita. Memang cara berpikir kita begitu. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Dan sejalan dengan cara berpikir Rocky Gerung, apa yang dilakukan oleh pemerintah, meneruskan cara-cara bisnis rente seperti itu, mencontoh katanya yang hebat-hebat di luar. Tapi apakah pemerintah berpikir seperti itu? Saya tak yakin. Dengan penambahan seperti perusahaan Danantara ini, yang ujung-ujungnya adalah bisnis rente, bisnis riba, mungkin kita harus menunggu dulu. Karena biasanya siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Tak mungkin menanam mangga, hasilnya jadi pepaya. Terima kasih.